Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini, kita diingatkan untuk memento mori, yang artinya ingatlah hari kematianmu. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 331 ayat 1 dan 2, Saya Kristus do nguluku. Kristus menguluku, nama terutungku, tu sidolaku, tu si masih hono, lasiku Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut dan kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 251 ayat 2, Namo Nangido.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai dengan 17. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 337 ayat 7, Mologiot Ho Tugijang. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan telah memberikan kepada kami kemenangan atas maut melalui kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kami beroleh hidup yang kekal dan mampu berdiri teguh dalam pekerjaan Tuhan. Namun, terkadang kami putus asa ketika berhadapan dengan kesusahan dan pergumulan, sehingga kehendak-Mu bukan lagi kami utamakan, melainkan kehendak kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami hati yang tidak goyah untuk melakukan kehendak-Mu apapun yang kami alami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang telah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi
dari buku ND nomor 213 ayat 3, Dung sonang rohaku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai dengan 17. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan digugurkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 838 ayat 2, Unak sukun be tuau. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal di jemaat kita pada 1 tahun gerejawi, tanggal 21 November 2021 sampai 20 November 2022. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengar pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita
supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di sorga cemerlang. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 535 ayat 1, Hamatean Parhitean, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu ujung tahun gerejawi, sekaligus peringatan bagi yang meninggal dunia. Firman Tuhan itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir.
Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita telah tiba di akhir tahun kalender gerejawi kita. HKBP menyebutnya sebagai Minggu Akhir Tahun Gerejawi atau ujung tahun perhuriaon. Dan ujung tahun gerejawi ini dirayakan dengan peringatan bagi yang telah meninggal dunia, parningotan diakanong moding. Dan lazimnya di HKBP sekarang akan dibacakan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ini merupakan peringatan akan kehidupan yang dipahami akan ada akhirnya, akan ada ujungnya. Termasuk peringatan akan orang yang meninggal itu pun sesungguhnya merupakan peringatan bahwa kita pun akan meninggalkan dunia ini. Memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Ingot di hari hamamatem. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Allah memberikan kita kemenangan oleh Kristus. Di pamonang dibatahita marhite Yesus Kristus. Kemenangan yang akan kita terima itu sesungguhnya menyangkut juga kebangkitan tubuh. Paulus mengajarkan kita tentang tubuh yang dimaksud jangan disamakan dengan tubuh yang terdiri dari daging dan darah yang sekarang ini yang dapat binasa. Tubuh kebangkitan akan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa dan kekal. Maka hal pertama yang kita mesti pahami bahwa kemenangan tubuh itu pun terjadi dari fana menjadi kekal. Kita semua akan diubah dan kita yang menang akan menikmati pengubahan itu nantinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian kita sesungguhnya adalah misteri kepastian yang cepat atau lambat akan terjadi. Maka momentum hidup ini adalah waktu untuk percaya, bertobat dan berharap akan berakhir dengan baik menuju pembaharuan hidup yang sejati. Maka jikapun kita hidup hari ini, sesungguhnya itu adalah persiapan mati kita yang bisa terjadi dalam sekejap mata. Peristiwa pengubahan itu akan berlangsung dengan kuasa Allah yang menjadikan kita menang dan masuk dalam kesempurnaan ilahi. Maka sekali lagi, mari kita mempersiapkan dan membiasakan diri menghidupi hal-hal ilahi yang menghantarkan kita kepada kekekalan. Sebab karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dengan kata lain, kenakanlah Kristus dalam hidup, maka kita sedang mempersiapkan ketidakbinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memaknai ujung tahun gerejawi sekaligus peringatan akan orang yang telah meninggal sesungguhnya adalah sebuah penghayatan nyata bahwa kematian tidak lagi berkuasa. Paulus mengungkapkan seruan kemenangan orang-orang yang mengalahkan maut melalui Kristus Yesus Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Maka ketika kita mampu mengalahkan kuasa dosa dan belenggu Taurat, maka kematian pun tidak berkuasa atas kita.
Dan Yesus Kristus telah melakukan itu untuk kita. Maka marilah hidup sepenuhnya di dalam Yesus. Maka kemenangan itu akan menjadi milik kita sepenuhnya. Dunia ini dengan segala ketidakpastiannya, kejahatannya, dan rasa sakitnya dapat ditanggung oleh karena harapan akan hidup yang kekal yang disediakan Kristus bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kairos, momentum yang hanya sekali saja. Berbuatlah dalam kasih dan kebaikan serta kesetiaan. Sebab Allah telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami boleh tiba di Minggu ujung tahun gerejawi, yang pada hari ini juga kami mengingat akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia dalam kalender 1 tahun gerejawi ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa iman kami selalu dikuatkan dan dibaharui, bahwa kehidupan kami di dunia ini hanya sementara. Akan tiba saatnya kami akan diubahkan supaya kami dapat memasuki kehidupan yang kekal. Namun saat Tuhan mengizinkan kami di dunia ini, dalam kehidupan kami kini, Tuhan memanggil kami untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali, kami tetap bergiat melakukan pekerjaan-pekerjaan kami di tengah-tengah dunia ini. Maka ajarlah kami Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena Tuhan masih mengizinkan kami hidup di dunia ini. Maka ajarlah kami Tuhan untuk berbuat baik, karena Tuhan masih mengizinkan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Hiburkanlah mereka yang berduka, kuatkanlah mereka yang imannya lemah, agar pada kedatangan-Mu kedua kalinya kami didapati mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 802 dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.